Halo adik-adikku semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam ya. Ketemu lagi dengan kakak ya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, karena semangat adalah bagian dari perjuangan. Oke, kali ini kakak akan memberikan cara mudah mencari percepatan linear dari sistem katrol. Oke ya, begini caranya. Yuk. Misalkan ada sebuah katrol diikat sehingga dia tidak bergerak, nah, gitu ya. Ini katrol, kita tahu, kita buatkan massa katrolnya adalah 2 kg. Jari-jari katrolnya kita bikin 10 cm ya, 10 cm. Kalau dimeterkan jadi 0,1 meter gitu ya. Lalu ada tali yang menghubungkan antara dua benda bermassa ya. Ini misalkan talinya nih menghubungkan dua benda bermassa, benda satu, benda dua. Ya, kita tulis lah ya. Misalkan benda satunya kita buat yang gampang-gampang aja 2 kg. Benda duanya adalah benda dua 1 kg. Ya. Oke. Pertanyaannya adalah berapa percepatan yang dialami benda satu? Gitu ya. Berapa percepatan yang dialami benda satu? Ini pertanyaannya, oke ya. Baik. Bagaimana langkah pertamanya? Langkah pertamanya adalah kita menentukan arah geraknya dulu deh. Ya. Arah geraknya begini, kelihatannya nih benda satu itu masanya lebih besar daripada benda dua. Sehingga nanti dia akan menarik begini dengan percepatan A, kemudian benda duanya akan bergerak ke atas dengan percepatan A. Jadi benda satu dan benda dua percepatannya sama deh, ya, percepatannya sama yaitu A. Oke, setelah arahnya kita tentukan, lalu kita gambarkanlah secara lengkap gaya-gayanya yang ada di sistem ini, ya. Misalkan ini gaya berat W1, gitu ya. Terus kemudian gaya berat W2, oke. Di sini nanti ada tegangan tali T1 pada benda 1, T2 pada benda 2. Lalu kita jabarkan deh ya, T1 ini ada T1 yang bekerja pada benda 1, ini dia. Ada benda 1 yang bekerja pada katrol. Juga begitu ya. Ada benda 2, ada tegangan tali 2 yang bekerja pada benda 2. Ada tegangan tali 2 yang bekerja pada katrol. Oke, gitu deh ya. Nah, setelah lengkap begitu, marilah kita pakai persamaan Newton yang kedua untuk dinamika rotasi, untuk untuk translasi dan rotasi. Ya, misalkan untuk yang translasi adalah sigma F M kali A, gitu ya. Sementara untuk yang rotasi, sigma torsi sama dengan momen inersia kali alfa. Oke ya, dengan ketentuan D antara A, dia punya hubungan dengan alfa ya. Alfa kali jari-jari. Oke, yuk. Sekarang kita buatkan persamaan-persamaannya. Ya, siapa yang translasi, siapa yang rotasi. Itu deh ya. Nah, kita mulai dari yang translasi dulu deh. Yang translasi itu 2. M1 dan M2. Kita buatkan persamaannya ya. Untuk M1 misalkan, untuk M1 sigma F sama dengan M1 kali A, gitu ya. Oke, gaya-gaya apa saja yang bekerja pada benda 1? Ada T1, ada W1. Tulis aja dulu, masukin aja dulu T1, ada T1, ada W1 sama dengan M1 kali A. Lalu kita plus minuskan gaya-gaya ini. Maksudnya gimana deh? Nah, maksudnya begini ya, kalau gaya searah dengan arah gerak itu positif ya, maka ini kita buat positif. Sementara T-nya nih kita buat negatif karena berlawanan, gitu ya. Oke, ini dia. Dapatlah kita persamaan pertama. Oke. Ya, begitu juga kita harus fokuskan lagi pada benda 2 ya, dengan memakai
persamaan translasi dari hukum Newton 2, yaitu sigma F sama dengan N2 kali A. Gaya-gaya apa saja yang bekerja pada benda 2? Tulis aja deh, ada T2, ada W2. Ada T2, ada W2 sama dengan N2 kali A. Lalu kita masukkan plus minusnya. Nih, T2 plus kenapa? Karena searah gerak positif, W2 berlawanan gerak, gitu ya. Oke, ini kita dapatkan persamaan kedua. Jadi intinya sebetulnya deh mengerjakan soal ini adalah terutama mencari percepatannya adalah membuat persamaan-persamaan. Setelah itu nanti kita substitusi ya atau eliminasi. Baik. Selesai di situ ya. Yang translasi sudah. Nah, sekarang yang rotasi. Siapa yang rotasi? Yang rotasi itu katrol. Jadi pakai simak torsi sama dengan momen inersia kali apa. Ini yang rotasi ya. Oke. Torsi apa saja yang ada yang bekerja pada katrol itu gitu ya. Kan katrolnya gini deh. Nih kayak ulang ya. Ini katrolnya nih. Jadi ya. Ini jari-jarinya deh. Ini jari-jarinya ya, ini pusatnya. Nah, bekerjalah torsi di sini deh. Ada torsi akibat T1, ada torsi akibat T2. Torsi adalah penyebab benda berotasi. Ya. Kalau kita lihat nih deh, arahnya begini deh. Ini mutarnya begini. Ya. Ini mutarnya begini si torsi 2 akibat T2. Ya. Jadi dia searah dengan arah gerak dari M1 yang bergerak translasi. Jadi ngikutin arah T1 aja sehingga kita buat positif nanti torsinya ya. Torsinya. Oke. Ini nanti ada torsi akibat T1, akibat T1, ada torsi akibat T2. Oke. Ya. Ini yang positif, ini yang negatif. Torsi apa sih? Nah, kita masukin aja ya. Sigma F. Sigma torsi. Oke, kita hapus dulu ya. Kita geser dulu. Ini sigma torsinya ya. Sigma torsinya adalah jadi sigma torsinya kali momen inersia apa ya? Oke, kita masukin deh. T1 kali lengannya. Inilah torsi yang diakibatkan oleh T1 itu lengannya. Lengannya adalah jari-jari. Ya. Lengan adalah titik kerja gaya yang diukur dari pusat putar dengan lengannya. Ya. Lalu juga begitu juga dengan T2, dia punya torsi tau 2. Ya. Tau 2 adalah T2 dikali lengannya. Ini T2-nya, ini lengannya. Lengannya adalah berupa jari-jari. Oke, karena tadi ini positif, yang ini negatif deh. Ini kita positifkan, ini negatifkan. Ini momen inersianya, ya. Momen inersianya karena dia sinder pejam, ya. Karena dia sinder pejam, katrol itu sinder pejam. Maka kita masukin dia langsung setengah kali massa katrol kali jari-jari di kuadrat, ya. Lalu alfanya kita ganti dengan ini deh, ya. Alfa kita ganti dengan A per R. Gitu kan? Oke. Kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan T1, R-nya kita keluarin. Ini R-nya kita keluarkan gitu ya. Ini sama dengan setengah massa katrol R kuadrat A per R gitu ya. Lalu R-nya kita pindah ke sini. Jadi T1 dikurang T2 sama dengan setengah massa katrol R kuadrat A per R kuadrat. Oke. Ya, R kuadratnya bisa kita hilangkan. Nah, sehingga kita dapat persamaan deh. Apa persamaannya? T1 dikurang T2 sama dengan setengah MKA. Oke ya. Inilah persamaan 3. Ya. Lalu diapakan? Bisa dieliminasi, bisa disubstitusi. Ya. Oke, kakak lebih memilih yang lain yang lebih cepat ya. Apa yang lebih cepat? Jadi kakak susun ulang. Kakak susun ulang nih T1 ditambah W1 sama dengan M1 kali ulang ya kali A. Yang kedua ini kita kakak susun ulang nih. Kakak pilih ke bawah ke positif. Ini W2, ini N2A gitu ya. Kakak nggak milih eliminasi atau substitusi ya. Kita
tapi memilih yang cara begini. Lalu yang ketiga kita masukin deh, ya. T1 T2 sama dengan setengah MK kali A, gitu ya. Oke, setelah terus seperti ini diapakan? Cara gampangnya adalah dijumlahin aja deh, dijumlahin. Oke, kita lihat yang kiri, yang dijumlahin ini akan hilang deh, ini akan hilang ya kalau dijumlahin habis nih sama ini. Ini juga gitu, T2 nya kalau kita jumlahin ini habis deh, nah gitu ya. Sehingga yang tersisa di kiri adalah plus W1 min W2, nah sama dengan kemudian A nya sama nih kita keluarkan ya, A nya sama kita keluarkan lalu kita kurung. Ini ada M1, ada M2, ada setengah kali massa katron. Nah lalu dari sini kita dapatkanlah A nya. Oke, kita geser dulu deh ya. Oke, kita geser. Kita geser, maka dari sini kita dapatkanlah A nya ya. Jadi A sama dengan W1 dikurang W2 M1 ditambah M2 ditambah setengah massa katron. Nah itulah ya. Lalu kalau kita pahami lagi, ini sebetulnya yang bertranslasi. Nah ini adalah yang berotasi, yang berputar. Oke ya. Jadi nanti kalau misalkan di soal katronnya ikut berputar, maka massa katrol masuk. Tapi kalau misalkan katrolnya tidak berputar ya, maka ini dibuang deh. Jadi kalau misalkan A dengan sistem yang sama seperti itu, tapi katrolnya nggak berputar, maka W1 dikurang W2 per M1 ditambah M2. Oke, massa katron ini kita buang, massa katron ini kita buang. Kenapa? Karena massa katron tidak berputar, tidak bergerak. Ya, kalau katron ini bergerak, tambahin setengah massa katron. Oke, segitu aja dulu deh ya. Jadi itulah cara gampang mencari percepatan sistem dari sistem katron dengan benda bermassa. Karena percepatan ini sentral deh. Ya, kemarin juga ada soal UTBK ya, yang soalnya ditanya lain, tapi percepatannya itu nggak mungkin kita jalankan seperti ini, kepanjangan nanti ya. Makanya kemarin kalau nggak salah kakak kasih cara cepatnya, rumus cepat mencari percepatan. Nah sekarang kakak buktikan, inilah cara mencari percepatan ya, cara gampang. Oke, segitu aja dulu adik-adikku. Semoga bermanfaat ya. Bye.